Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas 2 bakat dari 34 bakat yang ada di dalam talent mapping, yaitu bakat disiplin dan konsistensi. Nah, yang pertama, bakat disiplin. Pemilik bakat disiplin merupakan seorang individu yang senang berada dalam kondisi dan situasi yang teratur, terstruktur, terencana, kemudian memiliki sistem dan prosedur. Bagi mereka, dunia itu haruslah dapat diperkirakan, teratur, dan terencana. Mereka fokus pada jadwal dan batas waktu atau deadline. Biasanya mereka senang tuh membagikan rencana-rencana jangka panjang yang mereka miliki itu menjadi serangkaian rencana jangka pendek sehingga dapat dijalankan dengan lebih teliti. Nah, kemudian apa sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada pemilik bakat disiplin ini? Nah, potensi kekuatannya itu mereka bisa menjadi compliancing, filling, housekeeping, organizing, scheduling atau typewriting. Ini dari bakat-bakat atau dari gabungan beberapa bakat apabila pemilik bakat disiplin ini memiliki bakat input, arranger, deliberative, strategik ataupun fokus. Dan mereka memiliki potensi kekuatan administrator. Nah, mereka juga bisa memiliki memiliki tipe kekuatan treasurer, yaitu apabila memiliki bakat analytical, input, deliberative, serta konsistensi. Kemudian bagaimana ya apabila bakat disiplinnya lemah? Nah, apabila bakat disiplin kita lemah, ini kita dapat memaksimalkan bakat lain. Contohnya dengan konsistensi, fokus, achiever atau arranger untuk bisa melaksanakan rutinitas. Nah, biasanya apabila pemilik bakat disiplin lemah, mereka suka bosan dengan rutinitas. Maka buatlah prioritas. Contohnya prioritas harian apakah yang harus dikerjakan. Begitu. Lalu kemudian peran atau profesi apa saja sih yang membutuhkan bakat disiplin? Contohnya sekretaris atau kegiatan di keuangan, administrasi, petugas ISO juga bisa, di kearsipan, accounting ataupun programmer. Kemudian kita lanjut dengan bakat konsistensi ya. Pemilik bakat konsistensi ini ada sedikit kesamaannya atau agak sedikit ketika in a slide view gitu ya. Pemilik bakat konsistensi ini seperti sama dengan bakat disiplin tapi ternyata berbeda gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pemilik bakat konsistensi? Pemilik bakat konsistensi ini mereka senantiasa senang bertindak sesuai dengan aturan. Ya, dalam menjalankan suatu urusan atau memperlakukan orang lain, ini tindakannya biasanya selalu mengacu pada suatu aturan, norma, prosedur, patokan yang telah ditetapkan dari luar dirinya. Jadi tidak dari dirinya sendiri. Nah, selama itu adalah aturan yang berlaku, maka orang dengan bakat konsistensi ini akan senantiasa bertindak sesuai dengan aturan tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis, atau tradisi, kebiasaan, ataupun suatu kelaziman. Nah, orang dengan bakat konsistensi akan senantiasa bertindak sesuai dengan hal tersebut. Pemilik bakat konsistensi juga akan melakukan sesuatu dengan prosedur yang baku dan ajak. Kemudian apabila mereka berinteraksi dengan orang lain, kemudian apabila ada suatu peraturan yang mengikat, maka ia akan memperlakukan orang lain ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka? Nah, mereka itu butuh lingkungan yang menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada rutinitas yang terlihat dalam kehidupan pemilik bakat konsistensi. Dan kerutinan atau rutinitas, kemudian keteraturan ini merupakan sumber produktivitas dari pemilik bakat konsistensi ini. Mereka butuh akan aturan yang jelas dan aturan tersebut itu datangnya dari luar. Dan mereka juga membutuhkan kalau orang lain juga harus mengikuti aturan yang sama.
Jadi mereka itu juga tidak suka dengan inkonsistensi, baik dari dirinya atau maupun dari orang lain. Nah, apa sih potensi kekuatan yang mungkin ada pada pemilik bakat konsistensi? Nah, apabila memang pemilik bakat konsistensi ini memiliki bakat konsistensi, kemudian responsibility, fokus, achiever, belief, ini mereka memiliki potensi kekuatan antara lain adalah maintaining atau operating. Nah, tipe kekuatannya nanti yang muncul adalah operator. Nah, bagaimana cara menyiasati ketika bakat konsistensi ini lemah? Nah, kita dapat mencoba dengan mencoba memahami value atau kebijakan yang berlaku. Jadi mengikuti aturannya dengan memahami value atau kebijakan yang berlaku. Apa saja contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat konsistensi ini? Yaitu hakim ataupun peran yang bisa memiliki kekuatan untuk menyamakan aturan main. Lalu apa persamaan dan perbedaan antara bakat disiplin dan konsistensi ini? Persamaannya adalah mereka senang dengan keteraturan, kemudian senang dengan mengikuti aturan. Mereka senang berada dalam kondisi yang teratur, kemudian terencana, kemudian ada prosedurnya. Namun yang membedakan adalah pemilik bakat disiplin ini aturannya datangnya dari dalam diri sendiri. Mereka membuat aturan datangnya dari dalam diri sendiri. Sedangkan konsistensi itu aturannya datangnya dari luar. Mereka menaati aturan yang sudah dibuat begitu. Nah, baiklah, begitu sedikit penjelasan saya mengenai bakat konsistensi dan disiplin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.